Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita akan mengejar hikmah dari Al-Muallim As-Sani, Abu Nasir Al-Farabi. Setelah minggu kemarin kita sudah ketemu dengan Al-Kindi. Al-Farabi lahirnya di satu desa namanya Farab, masuk dalam wilayah kekuasaan di era dinasti Abbasiyah, khususnya di era Khalifah Al-Mu'tasim. Kalau Al-Kindi minggu lalu sangat terkenal dengan jihad dan ijtihadnya untuk mempertemukan agama dan filsafat, Al-Farabi ini nanti dikenal, meskipun banyak pikiran-pikirannya kayak Al-Kindi kemarin, cuma yang paling terkenal dari Al-Kindi biasanya orang menyebut filsafat politiknya, meskipun metafisikanya juga luar biasa. Karena memang secara umum pikiran-pikirannya Al-Farabi ini terbagi dua. Yang pertama metafisika, yang kedua filsafat politik. Kalau nanti teman-teman coba ditelusuri gimana filsafat politiknya Farabi, kemudian gimana filsafat sejarahnya Ibnu Khaldun, gimana filsafat sosialnya, dan nanti kalian akan ngerti bahwa ternyata jauh sebelum para filsuf barat seperti Marx dan kawan-kawan berteori tentang praksis dunia sosial politik, para filsuf muslim sudah banyak ngomong tentang itu. Termasuk misalnya Machiavelli nulis Sang Pangeran, Il Principle. Sebenarnya jauh sebelum itu ya mirip saja Al-Mawardi sudah nulis Al-Ahkam As-Sultaniyah. Bagi kalian yang jeli, coba jejerkan Al-Ahkam As-Sultaniyah dengan Machiavelli yang Il Principle, itu akan kelihatan bahwa podoai, isinya sama saja. Ada kemungkinan Machiavelli juga habis ngaji kitabnya Al-Mawardi. Coba nanti dicek ya, nanti ketika sesinya Farabi ini nyampe pada bagian Asyasa Al-Madaniyah yang puncaknya adalah masyarakat sosialis, dan sebelum masyarakat sosialis adalah masyarakat komunis, yang sudah ngerti Marx akan sadar, iya persis kayak logikanya Marx. Jadi jauh sebelum Marx lahir sudah ada Al-Farabi. Dan banyak sebenarnya yang seperti itu. Oleh karena itu banyak yang bilang sebenarnya transmisi keilmuan itu nyata dari dunia Islam ke dunia Barat. Oke, kembali ke Farabi. Farabi ini penjelajah, pengembara, cuma pengembaraannya untuk nyari ilmu, bukan backpacker atau touring kayak kamu hari ini. Backpacker hari ini kan cuma ingin lihat-lihat dengan foto-foto, ingin wah ini foto di Merapi, ini foto di Sumbing, ini foto, kan gitu kamu. Selfie-nya selfie dari gunung ke gunung, dari kota ke kota. Kalau Farabi enggak. Dia menjelajah hampir semua wilayah Timur Tengah, bahkan sampai ke Mesir, sampai ke India, untuk mengejar ilmu pengetahuan. Beberapa karyanya sangat menginspirasi. Kalau ada yang mau, saya punya berapa ya bukunya Farabi itu? Saya punya 6 lah paling enggak. Boleh diminta e-booknya. Saya punya e-booknya 6, cuma bahasa Arab. Yo, kenapa kalau bahasa Arab? Yo ngaji lah besok buat Ramadanan kan enak. Apa yang pertama saya punya yang ini, yang Ara'u Ahlul Madinah Al-Fadilah. Kemudian disempurnakan di karya selanjutnya Siyasah Madaniyah.
Yang populer juga tentang hierarki ilmu, yaitu Ihsa'ul Ulum 3. Yang keempat tentang bahasa, Kitabul Huruf. Ada lagi tentang filsafat kebahagiaan, Tahsilus Sa'adah. Sudah berapa? 5 ya. Satu lagi apa? Ingat saya 6. Yang ingin dikirimi lewat email boleh, karena wujudnya e-book. Yo, besok kalau Ramadan sekali-sekali ngajinya diganti lah. Jangan kita puasa terus. Ya, kamu kan selalu puasa, ayatnya mesti wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iya, saya kalau di masjid itu kadang-kadang jenuh. Malam pertama sampai malam keberapa itu selalu ya ayyuhalladzina. Wis ngerti. Ya agak improve sedikit lah biar agak naik kelas Ramadannya. Ngajinya juga gitu, tidak jauh-jauh dari itu. Dan itu repetisi, ngulang-ulang. Itu yang dikritik oleh Jabiri kan sebenarnya. Tradisi keilmuan Islam itu kenapa kok berat sekali lajunya? Karena sering repetitif. Yo iku sampai jenuh. Kenapa kalau Jumat itu kamu ngantuk? Nggak ada ilmu baru yang dikasih khotibnya. Semua wawasan lama. Apalagi khotibnya nek moco ndelujur kaya moco. Dibaca itu kayak baca anak SD latihan baca itu kan. Jadi kamu mesti ngantuk. Coba ada wawasan-wawasan baru. Misalnya yang agak khas cuma ya jangan kelamaan. Karena khutbah Jumat paling enak itu khutbah Jumat yang paling cepat. Iya, itu paling menyenangkan itu. Zaman saya di Kerapek dulu, almarhum Mbah Yai Jenal itu kalau khutbah tidak pernah lebih dari 1 kalimat. Jadi kalau khutbah habis Arab agak panjang, Arabnya alhamdulillah dan seterusnya, terus cuma 1 kalimat dia. Umat Islam mohon jangan saling mencaci maki dengan sesama muslim. Titik, itu aja. Selesai terus. Barakallahu li wa lakum. Enak kan? Tapi 1 kalimat itu pasti kamu bawa pulang. Dan ingat tadi isi Jumatnya apa. Dibandingkan yang khutbah setengah jam nggak jelas. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah 1, 2, 3 sampai 12. Lali kamu mesti sampai rumah. Tapi kalau 1 kalimat atau 2 kalimat itu kan jamaahnya mesti ingat kan. Tadi apa ceramahnya? Oh, kita tidak boleh saling caci maki. Gampang. Kamu bisa mentradisikan itu kan. Mungkin kalau kenapa kok lama? Mungkin pertimbangannya kok takut kalau cuma 1 kalimat nanti sangunya kurang dari takmirnya. Oke, jadi Al-Farabi adalah penjelajah. Aslinya dari Farab, cuma dia belajar ilmu-ilmunya sebagian besar di Damaskus, di Baghdad. Paling lama dia tinggal di Kazakhstan. Kalau hari ini Kazakhstan pecahannya Rusia zaman dulu. Pertama-tama dia sangat ahli di bidang matematika dan musik. Jangan salah, teori terapi musik itu, manusia di bumi pertama yang berteori tentang itu adalah Al-Kindi dan Al-Farabi. Al-Farabi ini ahli filsafat, ahli astronomi, ahli logika, ahli aritmatika, ahli macam-macam, termasuk yang sangat populer adalah ahli musik. Saat dia tinggal di Damaskus, di satu wilayah yang gubernurnya adalah Saifuddaulah Al-Hamadani, satu ketika ada pertunjukan musik, dia lihat. Dan dia ngerti bahwa keliru cara mainnya, notasinya salah, anunya salah. Terus dia saat ada cerita begitu, terus dia berdiri, Saifuddaulah, coba kasih ke saya alat musik itu. Terus dimainkan. Dan di satu momen itu dia bisa mengaduk emosi pembacanya. Diawali dari nangis-nangis karena dengar musik itu, terus ketawa-ketawa, dan yang terakhir tidur semuanya dengan musiknya. Itu ahlinya Farabi. Dia nulis juga satu kitab khusus tentang musik. Dulu saya punya, cuma entah di mana ada yang pinjam dan gak balik. Karena memang buku itu hati-hati, kalau buku itu dipinjam, hanya orang butuh yang pinjam buku kok dikembalikan. Jadi biasanya mesti hilang. Oke ya, jadi dia ahli di bidang musik.
ahli di bidang filsafat, ahli di bidang metafisika, ahli di bidang matematika. Seperti saya bilang minggu lalu, hampir semua filosof peripatetik itu multi bidang. Dia punya multi keahlian, multi talenta. Ibnu Rus saja yang filosof luar biasa itu ternyata juga nulis kitab fikih yang judulnya Bidayatul Mujtahid. Padahal ilmumu hari ini kan seolah-olah filsafat itu jauh sekali sama fikih. Padahal itu bidang yang berhimpitan aja. Kenapa disebut hikmah? Hikmah itu kan kata dasarnya hakimah, ada yang hakama yahkumu hukum. Maka banyak mufasir yang menafsirkan sebenarnya hikmah itu bukan filsafat, tapi syariah. Ya sama-sama benar. Cuma syariahnya tidak seperti yang dipahami oleh mereka yang bikin perda syariah. Syariah itu kan jalan. Dasarnya syariah adalah kebenaran. Yang kebenaran itu sumbernya adalah ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah itu ada yang qauliyah, ada yang kauniyah. Syariah yang didefinisikan oleh banyak umat Islam hari ini itu syariah yang qauliyah. Padahal Allah juga menurunkan separuh lagi wahyu dalam bentuk kauniyah, yang itu Nabi disuruh baca sebagai wahyu pertama, Iqra. Itu yang jarang orang mikir sampai ke sana. Jadi kamu nggak perlu marah ada yang bilang hikmah itu kan syariah. Loh iya syariah, cuma bukan syariah seperti definisi sempit yang selama ini dipahami orang. Oke, kenapa selain filsafat Al-Farabi lebih menonjol di bidang politik? Karena pikiran-pikirannya di dunia politik itu lahir di waktu yang tepat, ketika dinasti Abbasiyah diambang kehancurannya. Jadi dinasti Abbasiyah itu kan sekitar 9 abad, sekitar 5 abad. Hanya 1 abad pertama yang sangat menonjol dan sangat jaya, dengan 9 orang khalifahnya yang paling awal. Saya tidak tahu teman-teman apa lepo enggak. Abbasiyah 9 yang paling awal yang populer dan dahsyat adalah yang pertama pendirinya Abul Abbas As-Soffa. Setelah itu dilanjutkan Al-Mansur, setelah Al-Mansur Al-Mahdi, setelah itu Al-Hadi, setelah Al-Hadi Ar-Rasyid yang kalian kenal dengan Harun Ar-Rasyid. Terus anaknya Harun Ar-Rasyid Al-Amin, setelah Al-Amin Al-Ma'mun, setelah Al-Ma'mun Al-Mu'tasim, setelah Al-Mu'tasim Al-Wasik. 9 khalifah awal inilah yang era kejayaannya Abbasiyah, puncak-puncaknya Abbasiyah. Bibit-bibit mulai kacau itu ketika Al-Mu'tasim mulai agak membuka pintu untuk kelompok-kelompok lain masuk. Yang paling terkenal adalah kelompok yang namanya Mawali. Kelompok Mawali itu dari Turki, dari Persia, dan beberapa wilayah pecahan Rusia. Yang ini kemudian mulai jadi sumber bibit konflik. Mawali itu kebanyakan dijadiin tentara oleh dinasti Abbasiyah saat itu. Yang paling terkenal kan kisah-kisah bagaimana sengsaranya Mawali, khususnya yang Persia, sehingga menimbulkan pemberontakan-pemberontakan, sehingga melahirkan sentimen kesiahan yang lebih kuat. Kalau Turki dikenal dengan kecanggihannya berpolitik dan berperang. Nanti setelah terakhir Al-Wasik itu kan ada Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini punya anak 3, Al-Muntasir, Al-Mu'tas, dan Al-Mu'ayyad. Harusnya yang jadi raja setelah Al-Mutawakkil ini memang Al-Muntasir. Cuma Al-Muntasir ini agak ambisius, sehingga terus dia bekerja sama dengan beberapa orang Turki yang ada di sana untuk bunuh ayahnya dulu. Jadi Al-Mutawakkil dibunuh. Terus karena dia khawatir pada adiknya yang 2 ini, Al-Mu'tas sama Al-Mu'ayyad, ini harus disingkirkan juga biar nggak ganggu kekuasaannya, terus disingkirkan. Tapi lama-lama juga dia dikhianati oleh orang-orang Turki. Dia pun akhirnya dibunuh oleh orang-orang Turki.
Nanti dilanjutkan adiknya yang diangkat Al-Mu'taz. Al-Mu'taz ini juga ngerti, aku diangkat jadi khalifah nanti mesti juga dikhianati. Maka dia jaga-jaga. Kalau dalam sejarah itu Al-Mu'taz itu kemana-mana dikenal bawa pedang, bawa khawatir, sopo ngerti aku diserang dada. Tapi akhirnya dia juga tragis tewasnya, karena malah dia dibunuh di depan umum, di tengah pasar, di depan orang banyak, tubuhnya dipotong-potong. Itu Al-Mu'taz. Dan terus bergulir khalifah, dibunuh, dan dari situ terus Abbasiyah goyah, di dalamnya keropos. Maka ketika ada serangan, cepat hancurnya. Dari Mongol, Hulagukan, dan sudah hancur, karena memang di dalamnya sudah keropos. Dan itu kelemahannya umat Islam sejak dulu. Turki Utsmani juga begitu. Kalau kompak, solid, nggak ada yang bisa ngalahkan. Cuma kita lebih sering nggak solidnya. Sama saudaranya sendiri aja sampai segitunya kan. Sama bapaknya sendiri, adiknya sendiri. Dan itu yang terjadi. Coba teman-teman baca sejarah Turki Utsmani atau Abbasiyah, dinasti-dinasti besar Islam. Termasuk dinasti-dinasti kecil, Safawiyah lah, dinasti di India, di Indonesia juga begitu. Coba cek, kenapa Mojopahit jatuh, kenapa Singosari jatuh, itu pasti konflik internal. Oke, dalam kondisi yang kacau inilah nanti, maka Al-Farabi menulis Aro'u Ahlul Madinah Al-Fadilah. Seperti apa negara yang unggulan, negara yang bagus, termasuk pemimpin yang bagus itu. Oke, maka sekarang kita lihat. Kita awali dulu, nanti politiknya yang terakhir aja. Kita awali dari metafisikanya, termasuk semangat pertamanya. Itu wajahnya. Kayak uang ya, karena memang wajahnya Al-Farabi dijadiin mata uang di Kazakhstan. Namanya tenge. Tenge itu dulunya sebenarnya ketika masih jadi Rusia masih rubel. Tapi terus ganti tenge ketika jadi Kazakhstan. Dan bahkan hampir di semua uangnya ada gambarnya Al-Farabi, kan Al-Farabi tinggal lama di sana. Yang patung itu patungnya Al-Farabi juga, di salah satu museum di sana, termasuk perangko yang di atas itu. Atau materai, kalau materai yang di bawah itu bukan Kazakhstan tapi di Iran. Itu juga gambarnya Al-Farabi. Satu tenge sebenarnya aslinya kan rubel. Kalau satu rubel itu sekitar 350 rupiah. 350 rupiah, sementara satu tenge itu sekitar 500 rubel. 350 kali ya 1.750 rupiah. Jarang ada mata uang yang di bawah Indonesia. Mungkin nggak ada. Indonesia itu mata uangnya terlalu Oke. Nama lengkapnya Abu Nasir Al-Farabi. Lebih lengkap lagi Abu Nasir Muhammad bin Tarkhon bin Uzalah Al-Farabi. Orang barat di literatur barat kadang disebut Al-Farabius atau Farabi saja, atau disebut awalnya Abu Nasir. Seperti Ibnu Sina disebut Avesina, Ibnu Rus disebut Averus. Karena memang lidahnya beda. Kalau kita kan mengucapkan nama apa aja kan bisa. Abu Nasir pakai shot juga bisa, Nasir juga bisa, Abu Nasir apalagi kayak orang barat bisa. Jadi kita agak menang lidah kita. Kalau orang barat susah. Orang barat kadang ngomong R aja kan susah. Kalau kamu kan lancar.